biar enggak lewat begitu saja. Biar tidak lewat begitu saja. Baik, mada darusna fid darsil awal? Apa yang kita sudah pelajari di pelajaran pertama? Apa, Bu? Ismul syarah apa? Ha, ada. Apa ismul isyarah hada ini? Adalah ismul isyarah lil mufradil mudzakaril qarib atau ba'id? Qaribi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada apa, Bu? Ada watul listifham. Apa, Bu? Ada watul listifham. Apakah yang dimaksud dengan ada watul listifham? Ada yang tahu? Sesuatu yang tidak berakal, ya Ustaz. Ada watul istifham kok gitu? Enggak. Ada watul istifham itu apa? Kata tanya, Bu. Tanya. Apa kata tanya yang kita pelajari? Yang di pelajaran pertama? Ada. Kok ada lagi? Kata tanya, Bu. Itu ismul isyarah kalau ada. Mada belum. Mada di pelajaran keempat. Man, sama apa? A, ya. Aman atau terserah lah urutannya bagaimana. Yang penting ada 3. Man sama A, gitu ya. Ma itu untuk akil atau gero akil, Bu? Kalau ma. Gairu akil. Nah, gero akil. Kalau yang akil yang mana? Man. Sahih. Kemudian kalau pertanyaan A itu fungsinya apa, Bu? Pertanyaan A. Ada yang tahu? Pertanyaan ma. A ya, A. A itu pertanyaan untuk apa? Halo? Untuk menanyakan suatu keraguan, Bu ya. Ini bendanya apa? Kita kan nggak tahu. Kita masih ragu. Ini benar-benar bolpen atau buku. Ada kitabun. Kita harus tanya untuk diberikan keyakinan. La, ada kolamun. Oh, ternyata bolpen. Gitu, Bu ya. Terus, mada darusna fid darsi tsani? Mada darusna fid darsi tsani? Yaitu apa? Dalika. Apa itu dalika? Ismul isyarati lil mufradil mudzakaril ba'idi. Nah, jadi untuk kata tunggal mufrad itu kata tunggal, kemudian mudzakar laki-laki, harus laki-laki, Bu ya. Kemudian apa, Bu? Satu lagi ba'id. Nah, ba'id itu apa artinya? Jauh. Nah, kemudian yang kedua itu ada watul istifham lagi yang ada di pelajaran pertama. Baik. Anahtu ila darsi tsalits. Mada darusna fihi? Apa yang kita pelajari di pelajaran ketiga? Al. Apa artinya al? Bukan artinya, nggak ada maknanya ya. Tapi untuk membedakan benda yang ada alnya sama yang tidak, itu kalau secara makna apa, Bu? Kalau ada alnya? Suatu kata benda, tulisan, dan makna. Itu yang dipelajari al. Jadi pengaruhnya di dalam kata benda dan tulisan. Kalau secara makna bedanya apa, Bu? Al dan nggak ada Pak alnya. Terlihat dan terlihat. Bukan, kok terlihat dan terlihat. Itu komarnya sama Samsia. Itu filosofinya. Waduh, pada lupa ini. Kalau ada alnya, itu maknanya ma'rifah, Bu. Apa artinya ma'rifah? Sudah ditentukan dan diketahui. Nah,
Jadi al itu sudah muayyan, syai'un muayyan, sudah ditentukan. Kemudian kalau yang nggak ada alnya namanya apa maknanya? Na, Nakiro. nakiroh. Nakiroh ini artinya apa? Tidak ditentukan. Belum Tidak diketahui ditentukan atau belum dilihat sebelumnya ya. Jadi memang benar-benar tidak spesifik ya, tidak spesifik. Kemudian dari segi tulisan apa perbedaannya? Kalau ada alnya pasti apa Bu? Tanpa tanwin. Sedangkan kalau tidak ada al berarti harus tanwin. Kecuali ada kaidah yang kita pelajari nama-nama perempuan yang tidak boleh tanwin Bu ya. Kita udah belajar ya. Kemudian di pelajaran ketiga kita juga belajar tentang al-huruful apa Bu? Qamariyah wal hurufus syamsiyah. Kalau kita hafalkan gimana Bu Qamariyah? Tentang Qamariyah. Gimana? Kalau Qamariyah itu apa? Huruf-hurufnya kalau kita bacakan atau kita hafalkan dengan kalimat abagi apa? Abagi. Naam. Abagi hajjaka wa khaufaki ma sahih. Kemudian kalau yang syamsiyah berarti selain yang disebutkan tadi. Ada surabi, mada darusna fihi. Apa yang kita pelajari di pelajaran keempat? Ba'du hurufil jari. Apa artinya? Sebagian dari huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar kalau di pelajaran keempat memang ada 4 Bu ya. Apa saja Bu 4-nya ini? Fi alamin ila. Dari keempat ini ada sebagian yang dia berpasangan dengan kata kerja. Ya, sebagian berpasangan dengan kata kerja. Itu kayak dhahaba. Pasangannya apa Bu kalau dhahaba? Kata kerja dengan huruf apa? Kalau dhahaba itu pasangannya huruf jarnya apa Bu? Ila Ustaz. Kok dalika? Dalika ismul isyarah Bu, bukan harfu jar. Ila Ustaz. Naam, ila. Sahih. Jadi dhahaba pasangannya ila. Kalau kharaja pasangannya apa? Min. Naam. Kemudian di pelajaran keempat apalagi yang dibahas? Al-alamul mu'annas ya. Al-alamul mu'annas la yunawwan. Apa artinya Bu? Al-alamul mu'annas la yunawwan? Dengan manusia. Nama manusia, nama perempuan ya, nama perempuan yang mana dia tidak boleh tanwin. Contohnya apa saja Bu? Ada Fatimatu, ada Maryamu, Zainabu dan lain sebagainya. Ini semuanya bertanwin atau tidak bertanwin? Tidak ya. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir itu ada adawatul istifham lagi yang mana tambahan dari yang sebelumnya. Kalau kemarin amaman, sekarang mada yang sama dengan ma. Kemudian ada aina. Apa itu aina? Kata tanya untuk tempat. As-su'alu anil makan. Kata tanya yang menunjuk yang menanyakan tempat, gitu ya, yang menunjukkan tempat. Min aina juga ya, min aina. Kemudian ada juga pelajaran kelima. Mada darusna fid darsil khamis. Apa yang kita pelajari di pelajaran kelima? Mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Secara umum mudhafun ilaih itu artinya apa? Bersandar dan disandarkan dan bersandar
kepadanya, gitu ya. Jadi kalau kita analogikan, tembok itu mudhof atau mudhofun ilaih? Kalau kita analogikan. Mudhof. Nah, mudhof. Kalau manusia yang menyender ke tembok, berarti manusianya mudhofun ilaih, gitu ya. Kalau secara khusus, makna di dalam pelajaran kelima, itu mudhof artinya apa? Yang dimiliki. Nah, jadi mudhof itu benda yang dimiliki. Kalau yang mudhofun ilaih artinya apa? Yang memiliki. Yang memiliki. Nah, di sini di antara kedua kata ini mempunyai kaidah masing-masing. Mudhof itu kaidahnya apa, Bu? Nah, harus tahu ini karena ini kebanyakan salah di peletakan ini. Apa kaidah ini? Mudhof kaidahnya apa? Tidak boleh tanwin dan tidak boleh pakai apa, Bu? Al. Ya. Tidak boleh al plus dan tidak boleh tanwin. Itu untuk mudhof saja. Kalau mudhofun ilaih harus apa, Bu? Majrur. Ya. Mudhofun ilaih itu harus majrur. Terkadang majrurnya ini hanya kasroh dan terkadang majrurnya pakai tanwin, kasroh tanwin. Kapan majrurnya pakai tanwin? Kapan, Bu? Biasanya, Bu, yang kita pelajari di pelajaran kelima. Kapan majrurnya pakai tanwin? Halo? Jika yang memiliki itu adalah nama orang. Nama orang laki-laki, Bu ya. Ingat, nama orang laki-laki yang kita pelajari di pelajaran kelima. Belum ada nama orang perempuan, ya. Ingat, pelajaran kelima ini belum membahas yang memiliki ini adalah nama orang perempuan, ya. Jadi semuanya laki-laki. Misalkan bukunya Hamid menjadi apa, Bu? Kitabu Nah, kalau rumahnya Yasir jadinya apa? Baitu Yasirin. Nah, tadi juga kita katakan tadi terkadang mudhofun ilaihnya nggak pakai tanwin. Nah, itu biasanya apa, Bu? Kalau mudhofun ilaihnya ada alnya, Bu ya. Ada alnya. Contohnya apa? Bolpennya Pak Guru. Berarti apa? Bolpennya Pak Guru. Nah, kolamul mudarisi. Baik. Ahsantun jami'an. Kemudian kita juga belajar harfun nida. Apa yang dimaksud dengan harfun nida? Halo? Apa yang dimaksud dengan harfun nida? Huruf untuk memanggil. Huruf ya-nya ya, maksudnya adalah ya-nya ini. Harfun nida itu adalah ya, yang mana digunakan untuk panggilan. Wal munada itu apa? Orang yang dipanggil. Munada itu apa? Orang yang dipanggil. Sahih. Nah, apa pengaruhnya jika nama orang itu dipanggil? Tidak boleh tanwin. Misalkan kita manggil Ammar. Nah, berarti kita tidak boleh manggilnya Ammarun, tapi apa? Ya Ammaru, ya. Ya Ammaru, ya Yasiru, ya apalagi, Bu? Kalau nama perempuan tetap ya tidak ada perubahan kalau nama orang apa perempuan. Jadi manggil Zainabu, ya Zainabu. Manggil Maryamu berarti ya Maryamu. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Nah, nanti kalau ditanya, buatlah contoh harfun nida wal munada. Nanti jawabannya gitu aja, Bu ya. Nggak perlu pakai kalimat, tapi kita hanya mencontohkan harfun nidanya ya, kemudian nama yang dipanggil tuh terserah apa saja. Gitu, Bu ya. Jadi jangan sampai bingung. Harfun nida tuh yang gimana, Ustaz? Al-munada yang gimana? Harfun nida tuh yang iya, hanya ya saja yang kita pelajari. Sebenarnya ada 9 ya, harfun nida atau 8, saya lupa. Tapi yang dipelajari di sini hanya ya saja. Kemudian al-munada itu nama orang, sudah terserah siapa saja yang dipanggil. Yang penting tidak boleh apa, Bu? Tanwin.
Kemudian hamzatul wasal itu apa, Bu? Hamzah yang apa? Hanya dibaca di awal kalimat. Nah, kalau di tengah kalimat, di akhir kalimat, dia tidak boleh dibaca. Karakternya gimana, Bu? Karakternya sama seperti apa? Alif ya. Karakternya sama seperti alif, yaitu satu garis, gitu saja. Jadi yang dicontohkan di buku pelajaran 5 ini hanya ismun, ibnun, ada lagi nggak, Bu? Hanya ismun dan ibnun ya. Nah, itu adalah termasuk hamzatul wasl yang mana dibaca ketika di awal kalimat saja. Kalau kita bertanya nama Mas Muka, jadi bukan Ma Ismuka, tapi Mas Muka, Mas Muki. Itu, Bu ya. Ini secara singkatnya saja. Kemarin kalau ingin secara rinci silakan dilihat waktu membahas pelajaran 5 ya. Perbedaan dengan hamzatul wasl, perbedaan dengan alif, itu kita sudah bahas semuanya. Baik, ada asadisu. Mada darasna fihi. Nah, ini lumayan banyak ya. Ada 5 atau 6 di sini. Yang pertama adalah mudzakkar wal muannats. Gitu ya, mudzakkar wal muannats. Kemudian ada dibahas hadihi. Hadihi itu apa, Bu? Ismul isyarati apa? Lil mufradil muannatsi ya, muannas. Jangan lupa hadihi itu untuk muannas. Lil mufradil muannatsi al-qaribi. Gitu ya. Nah, kalau muannas pada dasarnya semua kata bahasa Arab itu kata benda, Bu ya, itu mudzakkar. Akan tetapi ada kaidahnya jika mu'anas menjadi mu'anas. Kaidahnya apa saja, Bu? Ada yang pakai kaidah, ada yang sama'i. Sama'i itu tidak ada kaidahnya. Apa kaidahnya mu'anas? Kapan kita menggunakan kata apa, menganggap kata ini mu'anas? Kapan? Ada beberapa ya. Yang pertama adalah as-sifah al-khosoh lil mu'anas. Apa? Al-asma al-khosoh lil mu'anas. Contohnya apa? Umun itu khusus, nggak mungkin mudzakkar kan, Bu? Walaupun tidak ada taknya. Contoh selainnya adalah bintun, ukhtun, itu pasti muannats. Kemudian apalagi, Bu? Kalau kata sifat, misalkan apa? Haidun, apa artinya haidun? Haid. Haid ini sifat khusus wanita atau sama laki-laki? Wanita, makanya nggak ada haidotun, nggak ada ya. Jadi haidun karena sifatnya khusus wanita, maka dia tidak perlu pakai tak marbutoh. Kemudian ada apa? Kaidah muannas yaitu apa? Ada tak marbutoh. Tak marbutoh banyak contohnya, saya rotun, misalkan madrasatun, misalkan thalibatun, muhandisatun, mudarisatun. Jadi semua kata yang ditambahi tak marbutoh itu adalah mu'annas. Bahkan kata sifat pun demikian, Bu ya. Baridun, kata sifat mu'annasnya apa, Bu? Baridatun. Kalau khafifun, mu'annasnya apa, Bu? Khafifun. Halo? Khafifun mu'annasnya apa? Khafifatun. Naam, khafifatun. Terus selanjutnya ada al-jumlah ismiyah. Apakah yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Kalimat yang sudah sempurna. Kalimat yang sempurna, yaitu terdiri dari dua kata ya, yang paling minimal, yaitu mubtada dan khobar. Bisa lebih jika mubtadanya di sini susunannya adalah idofah. Biasanya ada idofahnya. Itu biasa lebih. Mubtada artinya apa, Bu? Yang dijelaskan. Sesuatu yang dibicarakan itu mubtada. Sesuatu yang dibicarakan tanpa penjelasan, maka kalimatnya tidak lengkap. Makanya harus dikasih khobar. Misalkan al-ma'u. Kita sebutkan al-ma'u. Ini lengkap nggak, Bu, kalimatnya?
Tidak ya. Harus ditambahkan apa? Khobar yang menyatakan penjelasan dari apa? Yang dibicarakan tadi yaitu al-ma'u. Menjadi al-ma'u misalkan panas apa Bu? Bahasa Arabnya panas? Apa? Harun. Al-ma'u harun. Nah, jadi mubtada dan khobar ini harus sesuai Bu ya. Kalau mubtadanya mudzakkar, berarti khobarnya harus mudzakkar. Bahkan sebaliknya, kalau mubtadanya mu'annas, khobarnya harus apa Bu? Mu'annas. Misalkan apa? Mobilnya indah. Gimana Bu bahasa Arabnya Bu? Mobilnya indah. As-sayya as-sayyaratu jamilatun. Ya, as-sayyaratu apa? Jamilatun. Kemudian kita juga belajar tentang harfu jarli. Nah, kalau kemarin di pelajaran keempat itu hanya 4 saja. Kalau di sini ditambahkan 1. Apa kelebihan harfu jarli dengan yang lainnya? Apa perbedaan dari harfu jarli dengan lainnya? Ada yang tahu? Kepemilikan, Ustaz. Nah, kepemilikan. Ya, apa kelebihannya? Dia itu secara tulisan bisa menyambungkan kata setelahnya. Beda sama yang fi alamin ila ya. Kalau fi itu terpisah Bu ya, ada fa dan ya. Kemudian kalau huruf setelahnya berarti biasanya dikasih al. Fil hammami misalkan. Fil hammami berarti fi sendiri, al hammami sendiri. Tapi kalau li, misalkan punya Pak Guru, gimana Bu tulisannya? Alifnya apa? Hamzahnya hilang ya. Hamzatul waslnya hilang. Jadi li ditambah apa Bu? Li ditambah al itu harus apa Bu? Menghilangkan al ya. Harus menghilangkan al. Jadi sama dengan apa? Lil. Seperti itu. Jadi harus disambung Bu ya. Kalau kemarin yang di PR ini ada yang Ibnul Falla, Ibnu apa tadi? Kemarin ada Ibnu sama Bintu. Misalkan punya anaknya Hamid. Nah, punya anaknya Hamid tulisnya gimana? Jadi li ditambah Ibnu Hamidin itu maka hamzah wasalnya harus disambung dengan li Bu ya. Jadi sama dengan apa? Libni ya, libni Hamidin. Nah, kemarin banyak salahnya di sini di PR-nya ya. Harus disambung. Jadi bukan dipisah. Libni Hamidin. Kalau bintu Yasirin misalkan, ya harus disambung. Bintu Yasirin ini harus disambung. Bintu Yasirin. Kalau ditambahkan di menjadi apa? Li binti. Li binti. Seperti itu. Gitu Bu ya. Harus disambung. Li binti. Sampai sini ada pertanyaan tentang li. Jadi harfu jar li adalah satu-satunya harfu jar yang bisa menyambungkan kata setelahnya. Jadi nggak terpisah gitu saja Bu ya. Kemudian al-istifhamul liman artinya apa Bu? Al-istifhamul liman apa artinya? Milik Milik siapa? siapa? Milik siapa? Kemudian di pelajaran ke-7 kita hanya belajar tilka saja. Tilka itu apa Bu? Ismul isyarati lil mufradil mu'annatil ba'idi gitu Bu ya. Ba'idi. Mu'annasil ba'idi. Kemudian pelajaran ke-8 baru kemarin kita bahas tentang apa Bu? Al-isyaratu apa Bu? Al-isyaratu ilal
mu'arraf. Apa artinya, Bu? Al-isyaratu ilal mu'arraf. Tunjuk yang menunjukkan kemarin. Nah, suatu kata tunjuk yang menunjukkan benda yang ma'rifah. Sehingga benda yang ma'rifah itu menjadi apa, Bu? Benda yang ma'rifah. Apa? Kedudukan benda yang ma'rifah itu menjadi apa? Badal. Nah, menjadi badal. Sahih. Kemudian kita juga belajar tentang ismul maksur. Ismul maksur itu apa, Bu? Kata yang diakhiri apa? Suatu kata yang diakhiri dengan alif. Contohnya apa? Al-mustashfa, al-fata, Amerika, apalagi Almania, itu dia diakhiri dengan alif. Amamah dan kholfa. Apa artinya amamah? Di depan. Depan. Ya, di depan. Kholfa berarti lawan katanya apa? Kholfa apa? Di belakang. Keduanya apakah termasuk harfu jar? Tidak, Bu ya? Bukan. Akan tetapi walaupun bukan termasuk harfu jar, dia itu juga harus kata setelahnya harus apa, Bu? Majrur. Nah, dikarenakan apa? Kata setelahnya ini adalah apa? Mudhofun ilaih. Gitu ya. Mudhofun ilaih. Kemudian setelah ini kita praktek apa yang di pelajaran ke-8, Bu ya. Dengan mengucapkan pertanyaan dan jawaban. Jadi seperti yang di PR kemarin, misalkan kita bertanya sendiri, diri kita sendiri, kemudian jawab juga. Tapi yang mempunyai ini terserah siapa. Misalkan, niman hadzal baitu liyasirin. Gitu, Bu ya. Kita tanya sendiri, kita jawab sendiri juga. Kepunyaannya terserah. Gitu, Bu ya. Coba nakra karir napa nih? Liman hadzal baitu. Ayo. Liman hadzal baitu. Hadzal baitu liyasirin. Ayo. Hadzal baitu liyasirin. Nah, ini untuk melatih penggunaan badal, Bu ya. Untuk melatih penggunaan badal. Nah, silakan kita buat pertanyaan dengan ismul isyarah ba'id. Sekarang ba'id ya, Bu ya. Berarti pakai ini kan mudzakkar, berarti dalika, Bu ya. Silakan nanti dijawab dengan kepunyaannya Amar. Coba jadinya apa, Bu? Liman himaru. Dalikal himaru li dalikal himaru li marin. Sorry. Coba dari Bu Dinar. Coba buat pertanyaan sendiri, ismul isyarahnya terserah mau ba'id atau qorib. Nah, kemudian kepunyaannya juga terserah mau yang nama orang atau kepunyaan yang akil ya, entah punya Pak Guru, punya Tolib, punya siapa gitu ya. Silakan Bu Dinar. Liman Zalikal tufahu. Zalikal tufahu Lihamidin. Ahsanti barakallahu fik. Terus Bu Fatmawati, coba Bu. Kata setelah ini. Liman. Liman dalika jamalun. Dalika jamalu, Bu. Enggak pakai tanin, Bu ya, karena ada alnya. Liman dalikal jamalu. Liman dalika jamalu. Dalika jamalu amaru. Apa? Amaru. Apa Bu Fatmawati? Punya siapa? Amar. Li
Ammarin ya. Ammarin. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Bu Rina, silakan. Liman zalika sariri. Zalika Sariru. sariri. Oh Sariru. iya. Liman Liman dzalika zalika sariru. sariru. Hmm. Zalika sariru li abasin. Masya Allah. Santi barakallahu fiik. Setelahnya Bu Aprilia. Bisa musyarakah Bu Aprilia? Halo, Bu Aprilia. liman hadza komisu hadza Liman hadal komisu. Terus jawabannya apa? Gimana? Hadal komisu li li aliyin. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Coba masyita. Ini yang mana? Liman tilka sa'atu lil mudiri. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Coba kita jawab sekali lagi. Ini punyanya Pak Guru. Jadinya gimana? Liman hadza hisonu. Liman hadzal hisonu. Berarti apa? Hadzal hisonu li mudarisi. Sekarang kalau tadi pertanyaan dan jawaban, sekarang kita buat kalimat dengan membuat kalimat di sini dijadikan badal. Contoh ya, kita harus ada, kalau ada badal berarti harus ada ismul isyarah, kemudian ada khobarnya. Misalkan seperti ini. Dalikan najmu jamilun. Nah, coba kita baca sama-sama. Dalikan najmu jamilun. Ayo. Jamilu. Nah, gitu Bu ya. Jadi buat kalimat seperti ini. Jadi ada ismul isyarah, kemudian badalnya, kemudian khobarnya. Kemudian setelah itu coba buat kalimat patah. Berarti apa? Hadal maksurun. Nam ya. Hadal kursiyu maksurun. Terserah pakai ismul isyarah ba'id atau qorib ya. Coba dari Masyita. Mau pakai qorib atau ba'id terserah. Zalika waladu. Oh, Masyitah dulu ya. Coba Masyitah. Nah, Ustaz. Naam. Fadali. Zalikal waladu jamilun. Naam, dzalikal waladu jamilun. Terus silakan Bu Rina, ini perempuan ya. Mana? Gimana Bu? Tilka mudarisatun jamilun. Kok mudarisah tobibah Bu ya? Tilkat tobibatu. Oh, tabibatu jamilun. Masa jamilatun terus? Tinggi apa tinggi? Tilkat tobibatu. Tawilatun. Nah, tawilatun. Ahsanti. Terus Bu Dinar. Silakan Bu Dinar. Haja dikun. Hadat diku. Haja diku kabirun. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Bu Fatmawati. Silakan Bu. Hajaru besar kabir. Kabirun ya. Hadzal hajaru kabirun. Coba sekali lagi. Hadzal hajaru kabirun. Nah, ahsanti. Terakhir Bu Aprilia. Silakan. Hada sukaru. Enggak pakai tanwin Bu ya. Hada sukaru.
hadas sukaru nun. Apa? Ulun. Nah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mungkin kita cukupkan dulu murojaah kita pada malam hari ini. Kita lanjut ke pelajaran ke-9. Baik, buka halaman berapa ini pelajaran ke-9, Bu? Halaman berapa, Bu? 89. Nah, iftahna fi safati tasi'ati wa tsamanin. Ad-darsu at-tasi'u. Madza sanadrus fihi? Apa yang akan kita bahas di pelajaran ke-9? Di sini ada 3 pembahasan terpenting, Bu ya. Yang pertama adalah, silakan diharokati dulu, an-na'tu wal man'utu. An-na'tu wal man'utu. Terus di sini ini kata lainnya, Bu ya. Ini nama lainnya. As-sifatu wal mausufu. As-sifatu wal mausufu. Kemudian yang kedua, as-sifatu ala wazni fa'lanu. As-sifatu ala wazni fa'lanu la yunawwanu. As-sifatu ala wazni fa'lanu la yunawwanu. Sudah? As-sifatu ala wazni fa'lanu la yunawwanu. Kemudian alladhi. Baik. Saya jelaskan secara globalnya dulu, Bu ya, sebelum kita jelaskan secara rinci. An-na'tu wal man'utu ini adalah judulnya saja, Bu ya. Tapi kalau sudah jadi susunan kalimat, itu urutannya bukan na'tun wa man'ut, Bu. Tapi urutannya man'ut dulu, baru na'tun. Jadi na'tun itu artinya yang mengikuti, Bu ya. An-na'tu itu mengikuti, kalau man'ut itu yang diikuti. Silakan dicatat. An-na'tu itu yang mengikuti, kalau man'ut itu yang diikuti. Sudah bisa dipahami? Nah, kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua itu membahas tentang kata sifat yang berpola fa'lanu. Jadi nanti polanya hampir sama seperti ini, Bu ya. Bentukannya seperti ini, fa'lanu. Diakhiri dengan alif dan nun. Jadi kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun nanti dia tidak boleh bertanwin gitu. Nah, nanti kita contohkan apa saja sih kata sifat yang tidak boleh tanwin. Nah, jadi intinya ciri-cirinya apa, Bu? Tidak ciri-cirinya apa? Diakhiri alif dan nun. Beda sama jadidun, harun, itu kan biasa. Kalau di sini itu pasti diakhiri alif dan nun, Bu. Pasti. Dan nanti nunnya itu tidak boleh tanwin. Kemudian alladzi itu artinya adalah yang, ya. Alladzi itu artinya adalah yang. Pelajaran ke-9 sudah dihafalkan semua, Bu? Ada yang belum? Halo? Belum ya? Tapi sebagian pasti ada yang udah. Anak tuan man utu. Tadi apa artinya anak tuan man utu? Naktun itu apa, Bu, artinya? Mengikuti. Mengikuti. Nah, biasanya ini naktun ini adalah kata sifat, Bu ya. Paling sering adalah kata sifat. Kalau man'ut itu apa? Yang Diikuti. Yang diikuti. Jadi man'ut ini biasanya kata benda biasanya. Entah kata benda akil atau ghairu akil. Dan susunan ini, susunan naktun wa man'ut, nanti kalau sudah dijadikan kalimat, nah nanti akan berubah menjadi apa, Bu? Urutannya adalah man'ut dulu, baru naktun. Coba dilihat, contohnya adalah thalibatun jadidatun. Apa artinya thalibatun jadidatun? Murid baru.
murid baru ya, atau bisa diartikan murid yang baru, bisa murid baru atau murid yang baru. Ini kalimatnya lengkap atau enggak, Bu? Thalibatun jadidatun. Lengkap atau tidak? Enggak. Hah? Belum. Belum, Masya Allah. Ini belum lengkap. Karena kita mengartikannya murid baru. Kenapa murid baru itu? Kecuali kalau nanti kita belajar mubtada dan khobar. Biasanya mubtada itu kan ma'rifah, Bu ya. Kalau kita ganti at-talibatu jadidatun, itu lengkap nggak, Bu? At-talibatu jadidatun. Lengkap nggak? Lengkap. Lengkap ya. Jadi karena sudah memenuhi syarat, yaitu ada mubtada dan ada khobar. Yaitu at-talibatu mubtada, khobarnya jadi datun. Tapi kalau talibatun jadi datun, kalimatnya belum lengkap. Ini jadi mubtada atau jadi khobar, ini kan belum tahu. Karena artinya murid baru. Kalau at-talibatu jadi datun, artinya apa? Murid itu baru atau muridnya baru. Gitu ya. Jadi beda makna, Bu ya. Beda al saja itu bisa merubah makna. Seperti itu, Bu ya. Nah, jadi di sini talibatun jadi datun. Artinya adalah murid baru. Taib. Naqra jamatan. Talibatun jadi datun. Ayo. Thalibatun jadidatun. Nah, talibatun jadi datun. Kemudian, manakah man'utnya, Bu, di sini? Thalibatun. Nah, man'utnya talibah. Kemudian natunnya mana? Jadidatun. Jadi dah. Nah, kita lihat, Bu ya. Nah, katanya natun itu mengikuti, Bu ya. Ya. Natun itu pasti mengikuti dari beberapa hal. Yang paling ketahuan itu mengikuti dari segi mu'anas mudzakarnya, Bu. Ya. Jadi ini sama-sama mu'anas gak, Bu? Iya. Man'utnya mu'anas berarti natunnya ikut mu'anas. Kemudian yang kedua itu dari segi i'rab. I'rab itu apa, Bu? I'rab itu harokat terakhirnya. Jadi dia majrur atau dia marfu. Kita baru belajar dua hal ini, Bu ya. Karena mansub belum belajar. Apakah man'utnya ini marfu atau majrur? Nah, kita lihat ini man'utnya majrur atau marfu, Bu. Man'utnya kita lihat. Di kata tolibahnya marfu atau majrur? Halo? Marfu ya, karena domah tanwin itu namanya marfu. Kemudian naktonnya itu juga harus marfu. Itu, Bu ya. Harus sama-sama marfu, harus sama-sama ini mu'anas ya, sama-sama mu'anas. Kemudian satu lagi itu harus sama-sama di sini sama-sama nakirah enggak, Bu? Halo? Di sini sama-sama nakirah enggak, Bu? Ini man'utnya mana? Kan tolibatun sebagai man'ut. Apakah kata tolibatun itu nakirah? Iya, Ustaz. Nah, nakirah ya. Berarti otomatis natunnya ikut nakirah. Nah, di sini natun ada alnya enggak, Bu? Ada alnya enggak? Enggak ada ya. Kalau seandainya kata tolibatun dikasih al, maka jadi datunya harus dikasih al juga. Iya nggak, Bu? Iya apa ya? Iya ya. Nah, jadi menjadi apa? At-talibatul jadi datu. Nah, tapi nanti kan di pelajaran 9 ini dibagi dua, Bu ya. Ada hamzah sama ba. Nah, kita belajar yang sama-sama nakirah dulu ya. Sama-sama nakirah dulu dan sama-sama marfu dulu. Nah, nanti yang mbaknya ini lebih detail lagi. Jadi yang mbak harus sama-sama nakirah, sama-sama apa, Bu? Sama-sama nakirah dan sama-sama marfu. Kalau mudzakkar muannasnya nanti beda, gitu ya. Nah, di sini ada keterangan anak tuh silakan diharokati. Anak tuh yatba'ul man'uta.
An-na'tu yatba'ul man'uta fi. Di 4 hal, Bu ya, di 4 keadaan. Jadi artinya adalah na'tun itu selalu mengikuti man'ut. Nah, gitu ya. Na'tun itu selalu mengikuti man'ut, bukan sebaliknya, Bu ya. Nggak boleh sebaliknya. Harus na'tun dulu. Maksudnya yang mengikuti itu adalah na'tun, bukan man'ut. Kemudian di sini apa saja yang diikuti oleh na'tun? Yang pertama adalah an-nau'u. An-nau'u artinya apa, Bu? Jenis. Ini jenisnya mudzakkar atau mu'annas. Kalau man'utnya mudzakkar berarti na'tunnya ikut mudzakkar. Kalau man'utnya mu'annas berarti apa, Bu? Na'tunnya ikut mu'annas. Kemudian dari segi i'rab. I'rab ini harokat terakhir, Bu ya. Kita baru belajar 2 harokat saja, yaitu domah. Domah itu maksudnya apa, Bu? Marfu. Kemudian yang kasroh itu maksudnya apa, Bu? Apa? Majrur. Kemudian kita juga harus memperhatikan juga at-ta'rif wa tankir. Maksudnya apa? Kalau ta'rif itu namanya ma'rifah. Kalau at-tankir itu nama lain dari apa? Nakirah. Jadi kita harus tahu betul kalau man'utnya nakirah berarti na'tunnya ikut nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah berarti na'tunnya ikut ma'rifah. Bagaimana caranya kita tahu benda ini ma'rifah atau nakirah? Bagaimana, Bu, caranya, Bu? Ada yang tahu? Dari doma, kasro, tan, fathah. Mereka udah tambahan. Kalau nakirah dan ma'rifah itu tergantung pada katanya ini ada tambahan al atau tidak, Bu ya. Kalau ada al berarti ma'rifah, kalau tidak ada al berarti nakirah. Gitu aja, Bu. Kalau dari i'rab, kalau i'rab itu harus sama-sama marfu berarti harus sama-sama domah. Kalau sama-sama majrur berarti harus sama-sama kasroh gitu, Bu. Kalau dari segi i'rab. Kalau segi ma'rifah nakirah kita membedakannya dengan alnya, Bu ya. Ini ada al atau tidak. Kalau tidak ada al berarti nakirah, kalau ada alnya berarti ma'rifah. Jadi patokannya adalah al. Bisa dipahami di sini? Patokannya apa, Bu? Al. Kemudian untuk adat, ini kita belum belajar, Bu ya. Kalau adat itu kita pasti di mufrad, Bu. Semua yang kita pelajari di sini itu adalah kata mufrad. Nanti kalau kita sudah semester 2, Bu, insya Allah kita akan naik kelas, Bu ya, insya Allah. Itu nanti kita akan belajar musanna dan jamak. Musanna dan jamak itu nanti di semester depan. Yang terpenting, kalau di adat ini kita hanya di kata mufrad saja, mentoknya di mufrad. Jadi kita nggak perlu mikir lagi, oh ini mufrad atau jamak atau musanna. Kita harus tahu bahwasanya yang kita pelajari di semester pertama ini semuanya adalah kata mufrad. Jadi pelajaran 1 sampai pelajaran 12 itu semuanya kata mufrad. Tidak ada yang jamak. Itu, Bu ya, bisa dipahami? Jadi kita cukup perhatikan 3 dulu saja. Yang pertama adalah nau, yang kedua adalah i'rab, yang ketiga adalah antara ma'rifah dan nakirah. Jadi harus kita mengetahui 3 ini dulu saja. Jadi man'ut selalu diikuti na'tun. Na'tun itu mengikuti apa? Dari segi nau, i'rab dan ma'rifah atau nakirah. Udah itu aja udah cukup. Jadi nggak perlu tahu adatnya itu dia mufrad atau musanna atau jamak, ini nggak perlu karena semua yang kita pelajari adalah kata yang mufrad. Jadi nggak perlu diperhatikan lagi. Taib. Sampai sini ada pertanyaan, Bu, sebelum kita lanjut? Nah, sekarang kita masukkan ke dalam kalimat, Bu ya. Thalibatun jadi datun. Kita masukkan ke dalam kalimat menjadi Aisyatu thalibatun jadi datun. Artinya apa, Bu? Aisyatu thalibatun jadi datun.
Aisyah. Aisyah murid baru. Ah, Aisyah itu murid yang baru atau Aisyah itu murid baru, gitu ya. Mau pakai yang atau tidak sama saja. Aisyah itu murid baru atau Aisyah itu murid yang baru sama saja ya. Di sini kedudukan dari kita baca sama-sama dulu ya. Nakra jamatan karina ba'di Aisyatu talibatun jadidatun. Ayo. Aisyatu. Jadi Nah, ahsantun jami'an qiraah mumtazah. Aisyah itu murid siswi yang baru. Kita artikan siswi Bu ya. Biar lebih membedakan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. Jadi kita artikan siswa atau siswi gitu ya. Nah, di sini kedudukan di antara tiga kata ini berbeda-beda Bu ya. Aisyah kedudukannya sebagai apa Bu? Kalau di awal kalimat sudah pasti apa? Memang kebanyakan adalah Ada. apa Bu? Mubtada. Nah, Tolibah itu sebagai apa? Dia menjelaskan Aisyah, yaitu apa? Khobar. Nah, dia selain khobar, karena dia diikuti oleh Natun, maka dia sebagai apa? Man'ud. Gitu ya. Nah, selain khobar, dia juga man'ud. Jadi kata tolibatun ini, dia mempunyai dua kedudukan. Karena dia diikuti, Bu. Nah, kalau jadi datunnya nggak ada, kalau kita coret jadi dah, Bu ya. Aisyatu tolibatun. Udah, berarti tolibatun di sini hanya sebagai khobar. Akan tetapi karena ada yang mengikutinya, maka apa Bu? Jadi datunnya, tolibatunnya mempunyai dua kedudukan, gitu ya. Kemudian jadi datun sebagai apa? Kalau ada man'ut berarti setelah man'ut harus apa Bu? Naktun. Nah, dia mengikuti dalam hal apa saja? Tadi yang saya sebutkan ya. Jadi datun ini mengikuti yang pertama adalah dari segi apa? Mu'annas. Nah, dilihat dari segi mu'annas. Kemudian dari segi apa? I'rabnya sama-sama marfu. Ya. Sama-sama domah. Nah, kemudian nakirah sama-sama tanpa al ya. Tanpa al. Ya kan? Nggak ada alnya semua kan? Berarti nakirah. Kemudian sama-sama mufrad. Kalau sama-sama mufrad ini sudah pasti di pelajaran ini atau di pelajaran setelah ini selama masih di semester pertama itu semuanya kata mufrad. Gitu Bu ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar. Ada pertanyaan, Bu? Yakin nggak ada? Pengen belajar ini, Bu. Boleh, Bu ya? Yani mau belajar. Gak apa ya, sambil ngomong biar lebih santai. Nggak tegang, Bu ya. Gimana, Bu Fatmawati? Bingung nggak, Bu Fatmawati? Ya, masih bingung, cuma dikit-dikit lah, Ustadz. Besok lagi. Jadi, naktun itu kebanyakan kata sifat, Bu ya. Yang namanya kata sifat ini nggak harus sebagai khobar, ya. Kata sifat ini nggak harus jadi khobar. Bisa jadi naktun. Dia itu mengikuti man'ut, gitu. Tapi naktun itu pasti Iya, boleh. Silakan, Bu. Berarti naat man'ut ini mensifati tiga aja ya Ustadz. Yang pertama ma'rifah dan nakirahnya. Yang kedua harokat akhirnya harus sama. Yang ketiga muzakkar atau muannasnya ya Ustadz. Sebenarnya tiga ini untuk semester ini saja, Bu. Kalau untuk semester depan nanti kita harus tahu adatnya, Bu. Adatnya. Muthana atau jamak. Kalau di semester ini kan kita fokus ke mufrad, Bu ya. Jadi nggak mungkin ada muthana, nggak mungkin ada jamak. Gitu, Bu. Maksud saya seperti itu. Untuk semester ini tiga dulu saja nggak apa-apa. Jadi bukan selamanya tiga saja enggak. Tapi untuk sementara ini, di semester ini,
Kita fokus ke 3 hal ini saja, Bu ya. Bu Lina ya tadi ya. Baik. Iya, Ustaz. Wallahu alam. Gitu ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita langsung contohkan yang ma'rifah. Ini contoh yang sama-sama ma'rifah. Yang akan kita pelajari bagian ba, insya Allah. Al-Baitul Kabiru. Apa artinya, Bu? Al-Baitul Kabiru. Rumahnya besar. Oh, kok rumahnya besar? Ini kan Al-Baitul Kabirun. Rumahnya besar. Nah, Al-Baitul Kabirun. Beda, Bu ya. Kalau Al-Baitul Kabiru itu rumah besar. Atau rumah yang besar. Gitu, Bu ya. Beda kan? Kalau kita pahami, beda kan? Kalimatnya. Jadi beda. Rumah itu besar sama rumah besar. Beda kan? Kalau rumah itu besar itu kalimatnya sudah lengkap. Kalau rumah besar itu kalimatnya sudah lengkap atau belum, Bu? Belum. Belum ya? Nah, belum. Baik. Nakra jama'atan. Al-baitul kabiru. Ayo. Al-Baitul. Di sini kalau kita lihat naktunnya ini mengikuti apa saja. Nah, kita sudah sepakat man'utnya mana, Bu? Di kata al-baitu. Oh, kalau naktunnya di mana? Al-Kabiru. Al-kabiru. Jadi naktun yang kita pelajari selalu apa, Bu? Kata sifat, Bu ya. Nggak mungkin yang lain. Silakan dicatat baik-baik. Naktun yang kita pelajari selalu apa, Bu? Kata sifat. Walaupun nanti ada naktun yang kata lainnya gitu. Jadi yang kita pelajari di pelajaran 9 selama ini pasti adalah kata sifat. Nah, kemudian kalau kita jadikan kalimat menjadi al-waladu fil baitil kabiri. Apa artinya, Bu? Al-waladu fil baitil kabiri. Ayo maknanya apa? Anak kecil itu berada di Dalam rumah besar. di dalam rumah yang besar. Di dalam rumah yang besar. Nah, sahih. Santun dan demikian. Nah, di sini kita teliti lagi, Bu ya. Mana naktunnya? Ayo, silakan sebutkan kata mana yang termasuk naktun? Al-Kabiri. Naam, al-kabiri. Sahih. Kemudian man'utnya mana? Al-Waladu. Al-Baiti. Al-baiti. Naam, al-baiti. Masa loncatnya jauh banget, Bu? Man'utnya di mana, naktunnya di mana? Nggak bisa, Bu ya. Jadi naktun dan man'ut selalu bergandengan, Bu. Kayak truk, Bu ya. Truk aja gandengan. Masa naktun dan man'ut nggak? Gitu, Bu ya. Nah, di sini kita lihat, kita cocokkan apa saja sih naktun mengikuti man'ut. Nah, kita lihat. Yang pertama dari segi mudzakkar manasnya. Apa yang diikuti, Bu? Mudzakkar atau manas? Mudzakkar. Nah, mudzakkar. Kemudian dari segi i'rab, dia sama-sama marfu atau majrur? Majrur. Nah, majrur. Ini adalah contoh naktunnya bisa majrur karena man'utnya majrur gitu ya. Jadi sama-sama majrur. Kemudian yang ketiga, sama-sama apa, Bu? Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Naam, ahsantun jami'an. Apa penyebab apa tanda? Apa tanda ada ma'rifah? Apa di kata itu ma'rifah? Tandanya apa, Bu? Ada al. Tanda ma'rifah. Al, masya Allah. Santun jami'an. Gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan yang naktun mengikuti apa saja? Yang pertama sama-sama mudzakkar. Yang kedua sama-sama apa? Majrur. Yang ketiga sama-sama apa? Ma'rifah.
ma'rifah. Ahsantun aja. Kita buktikan dulu di sini, Bu ya. Nah, sama-sama mudzakkar, ma'rifah, majrur. Kalau mufrad itu sudah pasti, ya kan, Bu? Mufrad itu udah pasti karena pelajaran 1 sampai 12 semuanya adalah kata mufrad. Gitu. Jadi kita fokus 3 ini, Bu ya. Kalau 3 ini kan bisa berubah-ubah. Jadi Ibu-ibu harus fokus. Ini mudzakkar atau muannas, ini nakirah atau ma'rifah, oh ini marfu atau majrur gitu. Bisa dipahami ya? 3 ini harus dipahami betul-betul. Karena suatu kalimat akan berubah-ubah. Gitu ya. Ini apakah sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah, apakah sama-sama majrur, apakah sama-sama marfu, apakah sama-sama mudzakkar, atau yang terakhir apakah sama-sama muannas. Gitu, Bu ya. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan. Nau, i'rab, ma'rifah, nakirah. Itu, Bu ya. Apa saja, Bu? Nau, i'rab, ma'rifah, nakirah. Nau apa saja tadi? Nau itu apa? Mudzakkar muannas. Kemudian kalau i'rab marfu atau majrur. Kemudian kalau nakirah sama ma'rifah ya udah. Ma'rifah atau nakirah. Sampai sini ada pertanyaan enggak, Bu? 3 hal ini, karena 3 hal ini penting, Bu. Kalau masih bingung silakan ditanyakan. Jangan sampai nanti hanya lewat saja, enggak apa-apa. Tapi kalau memang sekarang paham, besoknya lupa itu wajar. Tapi kalau sekarang tidak paham, besok-besoknya nanti gimana, coba? Kalau sekarang paham, besoknya lupa masih bisa merojaah. Tapi kalau sekarang nggak paham, besoknya melihat, insya Allah jadi paham. Jadi semuanya insya Allah bisa paham dengan sendirinya. Atas izin Allah, Bu ya pastinya. Atas pertolongan Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi berikutnya, kaidah berikutnya, yaitu apa, Bu? Kaidah berikutnya apa? Yaitu tentang as-sifah ala wazni fa'lanu la yunawan. Apa artinya sifat, Bu? Sifat itu ya kata sifat juga. Suatu kata sifat yang berpola fa'lanu la yunawan, tidak boleh bertanwin. Maksudnya fa'lanu itu pasti diakhiri dengan alif dan nun. Ya. Jadi kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun pasti tidak boleh tanwin. Bisa dipahami, Bu? Pasti apa, Bu? Tidak boleh tanwin. Coba kita lihat, ini kata sifat apa saja yang tidak boleh tanwin. Coba dilihat. Atsyanu. Apa artinya atsyanu? Atsyanu artinya apa? Haus. Haus. Jau'anu artinya apa? Jau'anu artinya apa? Lapar. Lapar. Sahih. Jau'anu artinya lapar. Nah, nggak boleh kita katakan atau syanun, jau'anun nggak boleh, ya, karena di sini kata sifatnya diakhiri dengan alif dan nun atau berpola fa'lanu. Bentukannya sama kan, Bu? Seperti fa'lanu, atau syanu, jau'anu. Jadi secara spellingnya hampir sama kan? Secara spellingnya hampir sama. Baik. Nakra jama'atan atau syanu. Ayo, Bu. Atsyanu. Kemudian jau'anu. Ayo. Baik, barakallahu fikunna jami'an. Nah, kemudian kaidah yang terakhir adalah alladzi. Apa artinya alladzi? Artinya yang, ya. Ismun mausulun lil mufradil mudzakkari. Silakan di harokati. Ismun mausulun lil mufradil mudzakkari. Jadi ini kata sambung yang artinya yang untuk benda yang mudzakkar dan mufrad, untuk benda yang mufrad dan mudzakkar. Jadi tunggal dan mudzakkar, gitu ya. Di sini dicontohkan al-kitabu 'alal maktabi lil mudarrisi. Ini suatu kalimat yang kurang cocok. Kenapa kurang tepat, Bu? Karena khobarnya ada 2. Jadi al-kitabu 'alal maktabi sebenarnya sudah lengkap, Bu ya. Kenapa ditambahkan lil mudarrisi? Itu, Bu ya. Atau 'alal maktabinya kita hilangkan. Al-kitabu lil mudarrisi itu sudah lengkap. Tapi jika ingin menggabungkan 2 khobar,
Sehingga khobar yang pertama ini kita jadikan, tapi berubah ya, otomatis kalau ditambah alladzi khobarnya tetap cuma satu Bu ya. Coba kita lihat menjadi Alkitabul ladzi. Apa artinya Bu? Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Apa artinya? Buku yang di atas di atas meja punya Pak Guru. Masya Allah. Mudah Bu ya. Jadi harus dikasih alladzi biar kalimatnya lebih sempurna gitu ya. Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Buku yang ada di atas meja itu punya Pak Guru. Kalau kita simpulkan Bu, coba bisa menyebutkan nggak mana mubtada mana khobarnya? Sebenarnya simpel. Mubtadanya pasti apa? Di awal kata. Ini pasti mubtada. Alkitabu mubtada. Khobarnya mana Bu? Ayo, khobarnya mana? Khobarnya kecil, apa? Sedikit. Mungkin hanya satu huruf dan satu kata. Manakah itu? Khobarnya mana? Lil mudarrisi. Naam, sahih. Khobarnya ada di kata lil mudarrisi. Kita buktikan Bu ya. Kita buktikan. Kalau seandainya Bu ya, lil mudarrisi kita hilangkan, kita hapus. Misalkan Alkitabul ladzi 'alal maktabi. Kalimatnya lengkap nggak Bu? Kalau nggak ada khobar. Alkitabul ladzi 'alal maktabi. Buku yang di atas meja. Lengkap nggak kalimatnya? Bisa. Enggak bisa. Nggak bisa. Harus pasti lawan bicara kita bertanya-tanya. Kenapa gitu kan? Jadi ya tarossa fi dinihi as-su'al. Jadi di dalam benih di dalam otaknya, pokoknya di dalam dihen kita, dihen itu bahasa Indonesia apa ya? Saya lupa. Mindset kita, mindset ya. Di dalam mindset kita, lawan bicara kita pasti nggak paham Bu. Maksudnya apa ini? Benda apa? Kitab yang di atas meja. Apa maksudnya? Kalau kita tambahkan khobar, pasti sudah nggak perlu tanya-tanya lagi. Alkitabu 'alal Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Gitu Bu ya. Jadi kalau tidak ada mudarrisinya, kalimatnya tidak sempurna. Gitu kan Bu? Belum sempurna sama sekali. Tetapi jika kita lihat ya, jika yang dicoret alal maktabinya, kalau tidak ada alladzi alal maktabinya, apakah kalimatnya lengkap? Alkitabu lil mudarrisi. Lengkap gak Bu? Buku yang ada Halo? Lengkap ya? di atas meja. Lengkap kan? Karena ada mubtada, ada khobar. Alkitabu lil mudarrisi. Lengkap. Buku itu punya Pak Guru. Gitu Bu ya. Jadi di sini hanya pemanis saja, pelengkap saja, pemanis saja gitu ya. Alladzi alal maktabi hanya pemanis saja. Gitu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Jadi mubtada'nya mana tadi Bu? Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Mana mubtada'nya? Alkitabu. Alkitabu. Khabarnya mana? Lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Saya kasih contoh satu lagi Bu, biar lebih paham Bu ya. Misalkan mirip-mirip ya. Al-mudarrisu alladzi ja'a amsi misalkan. Kita dikenalkan kata kerja. Ini kalimatnya lebih susah dikit gak apa-apa Bu ya. Cuman Ibu harus tahu mana mubtada, mana khobarnya. Al-mudarrisu alladzi ja'a amsi jadidun. Al-mudarrisu alladzi ja'a amsi jadidun. Artinya apa? Ada yang tahu? Pak Guru yang datang kemarin itu baru. Saya ulangi ya. Pak Guru yang datang kemarin itu baru. Coba, mana mubtada'nya Bu?
Silakan sebutkan. Ada yang mana? Al-Mudarris. Al-Mudarisu. Al-Mudarisu. Khobarnya mana? Satu Jadi kata aja khobarnya. Jabidun. Masya Allah, langsung bisa. Jadi, sorry. Kata sepanjang ini, mubtada'nya satu kata, khobarnya satu kata. Gitu ya, kalimat sepanjang ini cuma gitu aja. Intinya adalah al-mudarisu jadidun. Jadi alladzi ja'a amsi ini hanya pemanis saja. Gitu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Insyaallah Ustaz. Mm-mm. Coba kita buktikan Bu ya. Kita buktikan. Kalau kita hilangkan jadidunnya misalkan. Al-mudarisul ladzi ja'a amsi. Pak guru yang datang kemarin. Nah, apakah kalimatnya lengkap? Belum. Tidak. Tidak, ya kan? Pasti lawan bicara kita bertanya-tanya, ya kan? Ya tarosah fidini as-su'al. Ya kan? Di dalam mindset mereka yang lawan bicara kita pasti akan bertanya-tanya. Kemudian, kalau kita hilangkan aladija amsi, apakah kalimatnya lengkap? Al-mudarisu jadidun. Apakah lengkap? Kalau nggak tadi lengkap. 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 Nah, gitu ya, mudah kan untuk menentukan mana mubtada, mana khobar. Itu ya. Jadi seperti itu. Baik. Udah malam ya, Masya Allah nggak terasa jam 9 lebih. Saya rasa saya butuh jam tambahan yang untuk menggantikan kemarin. Kira-kira hari Rabu malam bisa nggak? Ini harus dirundingkan sama-sama ya. Ntar kayak kemarin satu orang kemarin masih toh aja, kemarinnya lagi yang baru kemarin ini cuma Bu Fatmawati sama siapa yang bisa? Bu Dinar ya, Masya Allah. Iya. Cuma 2 orang saja. Ya Allah. Kalau hari Selasa Kita boleh betul Ustaz? sepakat. Minggu depan. Kalau minggu ini Selasa saya masih ada urusan. Rabu nggak bisa, Bu. Bu siapa? Rabu mau